Halo semua, salam damai sejahtera buat kita semua, di dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Injil Barnabas adalah sebuah tulisan yang banyak dipergunakan sebagai alat atau senjata untuk menyerang keyakinan Kristiani. Bahkan tidak jarang muncul klaim bahwa Injil Barnabas inilah Injil yang asli. Apa dasarnya mereka mengklaim bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli? Apa jaminan keaslian dari Injil Barnabas ini? Apa karena Injil Barnabas ini meramalkan kedatangan Muhammad, maka disebut asli? Hasil uji karbon dari Injil Barnabas ini menyatakan bahwa karya ini dibuat sekitar abad ke-5, hal ini menurut informasi otoritas Turki. Inilah yang membuat kaum muslim seperti berada di atas angin. Namun, ada satu hal pokok, hasil uji karbon ini tetap saja tidak dapat membuktikan atau menjamin keaslian Injil Barnabas itu sendiri secara absolut. Setidaknya, uji karbon tidak akan pernah dapat menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Apakah uji karbon dapat memastikan kebenaran tentang identitas penulisnya hidup pada abad ke-5? Apakah uji karbon dapat memastikan tinta yang digunakan untuk menulis juga berasal dari abad ke-5? Apakah uji karbon dapat membuktikan bahwa bahasa dan gaya penulisan yang dipergunakan berasal dari abad ke-5? Ketahuilah, uji karbon itu hanya dapat digunakan untuk menentukan umur media, kertas atau kulit, yang dipakai untuk menulis. Uji karbon tidak akan dapat menentukan identitas penulisnya, pernah hidup atau tidak, karena dalam hal ini butuh kesaksian sejaman. Uji karbon tidak akan dapat menentukan umur tinta yang dipergunakan untuk menulis, karena harus dibuktikan dengan analisis model lain. Uji karbon tidak akan dapat menentukan umur gaya bahasa atau penulisannya, karena butuh pembuktian dengan metode lain. Mari kita buktikan kepalsuan Injil Barnabas ini. Tidak paham arti kata Mesias dan Kristus. Kebodohan penulis Injil Barnabas ini jelas terlihat dari ketidakmampuannya memahami dalam hal makna kata-kata penting yang dituliskannya sendiri. Dia tidak mampu memahami bahwa kata Kristus dan Mesias itu memiliki arti yang sama. Mari simak uraiannya. Pada bagian pembukaan Injil Barnabas, ayat 1, menyatakan, Barnabas Rasul Yesus orang Nazaret, yang bergelar Kristus, menginginkan kesejahteraan dan hiburan bagi seluruh penduduk bumi. Kita bandingkan dengan Injil Barnabas pasal 42 ayat 5. Maka Yesus telah mengakui dengan menyatakan, sesungguhnya aku ini bukanlah Mesias. Mari kita bandingkan arti kata Kristus dan Mesias ini. Mesias, dalam bahasa Ibrani, dikenal oleh orang-orang Yahudi, memiliki arti yang diurapi. Kristus dalam bahasa Yunani koine, berarti yang diurapi. Dengan demikian, baik kata Mesias ataupun Kristus itu memiliki arti yang sama, yaitu yang diurapi. Mesias berakar dari kata dalam bahasa Ibrani, sedangkan Kristus adalah terjemahan bahasa Yunani untuk kata Mesias. Mungkinkah seorang Rasul Yesus yang asli tidak mengerti akan persamaan arti kata Mesias dan Kristus itu sendiri? Aneh sekali, di satu sisi, Yesus bergelar Kristus, di sisi lain, Yesus menolak sebagai Mesias. Dalam hal ini, jelas sekali terlihat adanya kontradiktif uraian pasal-pasal dalam Injil Barnabas, yang menunjukkan kebodohan penulisnya, dan semakin memperkuat indikasi kepalsuannya. Di dalam bahasa Arab, baik kata Mesias ataupun Kristus ini, diterjemahkan menjadi kata, Al-Masih, berasal dari akar kata, Masaha, dan tetap memiliki arti yang sama, yaitu yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi,
mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Kristus adalah gelar yang disematkan kepada Yesus dalam Perjanjian Baru sebagai sosok yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Berkaitan dengan istilah Mesias dan Kristus dalam Injil Barnabas, bagaimana mungkin seorang penulis Injil bisa sebodoh itu, sehingga tidak mengerti arti kata Mesias dan Kristus itu secara benar? Dengan demikian, dalam kacamata logika waras, jelas terlihat adanya unsur pemalsuan yang tidak rapi, dan jelas menunjukkan adanya kebohongan berbalut tulisan-tulisan yang panjang. Masihkah kita wajib percaya bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli? Kalau kalian termasuk golongan pendusta, bisa jadi percaya bahwa Injil Barnabas itu asli. Kesalahan rentang waktu jabatan Pilatus. Injil Barnabas, pasal 3, yang menceritakan tentang rentang waktu kelahiran Yesus, menceritakan 1. Herodes pada waktu itu adalah raja atas Yudea, dengan titah Kaisar Agustus. 2. Sedang Pilatus seorang prokurator, gubernur, di zaman kekuasaan majelis besar untuk Hanas dan Kayafas. Kita fokus pada ayat kedua, yang menyatakan bahwa Pilatus sudah menjadi prokurator atau gubernur pada saat Yesus Kristus lahir. Benarkah demikian adanya? Kita mendapat informasi di luar sumber kitab suci, yaitu dari sejarawan Yahudi, Josephus, yang menyatakan bahwa Pilatus memerintah sebagai praefectus Judaeae atau gubernur militer di provinsi Yudea selama 10 tahun, yaitu pada rentang waktu antara tahun 26 hingga 36 Masehi. Ia paling dikenal melalui perannya dalam pengadilan dan penyaliban Yesus Kristus. Dari uraian Josephus ini, membuat kita paham bahwa Pontius Pilatus belum menjadi gubernur. Sekali lagi, belum jadi gubernur pada saat Yesus lahir. Dari fakta sejarah ini membuktikan bahwa penulis Injil Barnabas sama sekali tidak paham sejarah. Sekali lagi, buta sejarah. Percayakah kita, jika ia kemudian mengaku sebagai murid Yesus Kristus secara langsung? Bagaimana mungkin seorang penulis Injil tidak paham sejarah kehidupan tokoh besar yang dituliskan atau diceritakannya sendiri? Hal ini semakin memperjelas adanya kedunguan dalam praktek pemalsuan yang terstruktur dan cenderung ke arah kecerobohan historis dari sisi pribadi penulis Injil Barnabas ini. Dengan adanya kesalahan sejarah yang fatal semacam ini, masihkah kita percaya bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli? Mungkinkah kesalahan sejarah membuktikan keasliannya? Saya yakin, hanya orang-orang dungu, atau orang-orang tanpa logika waras, yang masih tetap percaya bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli.